Namo Sakyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Senang sekali Bapak Ibu kita bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tentu kerjasama antara Majelis Budayana Indonesia Sumatera Utara bersama Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara. Bapak Ibu, tentunya kita telah merayakan hari kemerdekaan kita, HUT, hari ulang tahun ke-79 ya, kemerdekaan Republik Indonesia yang kita banggakan. Tentunya masih dalam suasana kemerdekaan tentunya ya, masih bulan Agustus. Kita akan membahas tentang apa itu merdeka. Sudah merdeka kah Bapak Ibu? Atau masih terpasung? Ya, atau sudah merasa bebas? Ya merasa loh ya. Tapi apakah benar-benar sudah merdeka? Bapak Ibu, hari ini kita menghadirkan dua orang narasumber yang tentunya sangat luar biasa dan kompeten untuk membicarakan tentang merdeka. Ya, hari ini hadir, kita sapa dulu, ada Bante Yang Mulia Panyasami Mahatera. Namo Buddhaya Bante, ya. Selamat datang di studio TVRI. Kemudian ada Saudara Jopi Margawira SH. Ya, selamat datang Bang Jopi. Ya, karena Medan kita ngabang lebih enak ya, lebih akar. Baik, kita akan berbincang-bincang tentang topik kita hari ini, apa itu merdeka. Nah, silakan disimak Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti akan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bante, ini kan kita telah merayakan nih. Kita sering berteriak atau meneriakkan kata merdeka, merdeka. Lebih tepatnya mungkin masa-masa 17-an Agustus gitu ya. Kita merdeka, merdeka, boleh. Nah, makna merdeka itu sendiri, apakah kita dapat mengambil dari sisi penjelasan Buddhisme atau filosofi Buddhisme? Iya. Dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia ya, bukan Republik, 17 Agustus itu. Kalau 17 Agustus itu hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Republik Indonesia itu misalnya 18 Agustus. 18 ya, baru itu. Oke. Ya, jadi merdeka, kata-kata merdeka ini adalah suatu keadaan di mana kita mencapai keadaan bebas dari keterpaksaan, ketertindasan, keterbelengguan ataupun paksaan yang membelenggu, membuat kita tidak bisa berbicara, beraktivitas atau berpikir yang bebas. Jadi makna kata merdeka ini sangat penting. Jadi kalau tidak ada kemerdekaan, tentu penuh dengan penderitaan. Nah, ini kalau dari sisi Buddhis ya. Ya. Jadi baik itu merdeka dari penjajahan secara fisik, merdeka dari penjajahan atau belenggu mental, ya kan? Juga bisa juga kita itu belum merdeka kalau kita masih dikuasai, ya, ditindas oleh keadaan yang membuat kita menderita, gitu. Jadi kalau kita mencapai suatu keadaan merdeka, baru kita ada kebebasan. Jadi apakah ada kemungkinan Bante, nah kalau bicara dari hari ulang tahun ini kan 79 sudah ya. Nah sekarang kalau kita berbicara dari sisi filosofi, apakah mungkin manusia itu merdeka? Tapi tunggu dulu Bante, kita ingin tahu dulu pola pikir atau pandangan dari Bang Jopi yang mewakili generasi muda mungkin ya. Bagaimana pandangan seorang generasi muda tentang makna merdeka itu sendiri? Silakan Bang. Ya, izin Bante. Nah, kalau saya melihat apa makna kemerdekaan itu dalam sudut pandang apa yang akan kamu berikan setelah merdeka.
Nah, poinnya adalah merdeka itu bukan hanya sekedar kita membahas tentang kebebasan yang sebebas-bebasnya, bukan tentang menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini kita tertindas dari bangsa asing. Tetapi yang mau kita bahas itu yang kedepannya itu bagaimana. Nah, salah satunya ya mungkin dengan Indonesia penduduknya yang dimana kita sadari ya berbagai etnis, suku, dan agama. Nah, hal yang harus kita pahami adalah setelah merdeka, kita isi dengan kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Jadi bukan menuntut kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kita juga ada hak di dalam dan ada kewajiban di dalamnya. Nah, kewajiban kita ya khususnya sebagai warga negara, kita harus mengisi dengan hal-hal yang positif, turut mengambil peran dalam merajut kebersamaan antar etnis, agama, dan golongan. Sehingga kejadian-kejadian yang dimana kita sudah pernah rasakan bahwasanya kemerdekaan itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Nah, itulah harapan saya sebagai generasi muda supaya kita tetap merawat dan merajut kebersamaan itu. Oke, berarti kemerdekaan ini. Dalam makna itu ada hak dan kewajiban. Iya. Ya. Oke, kita coba gali lebih jauh, Bante. Kemudian Bante, setuju nggak Bante kalau kita katakan kalau misalnya saat ini kita tahu ini ya, mungkin kehidupan sebagai manusia ini dalam filosofi Buddhis ini sangat tidak gampang untuk didapatkan untuk kelahiran sebagai seorang manusia. Namun apakah setuju Bante kita katakan bahwa sebenarnya manusia itu tidak merdeka, Bante? Kalau kita bicara kemerdekaan dalam arti yang luas ya, sebenarnya kita manusia kalau secara Buddhis hanya betul-betul merdeka setelah Anda mencapai pencerahan. Mencapai pencerahan sempurna, mencapai body ya. Orang yang belum mencapai pencerahan masih ada ketidakbebasan, masih terjajah gitu loh, dalam aspek-aspek tertentu. Kalau sebagai anak bangsa tentu kita ini sudah bebas dari penjajahan bangsa asing, ya kan? Secara fisik lah, secara militer kan itu kan. Itu saja belum tentu sudah merdeka sepenuhnya dari keterjajahan karena geopolitik, secara ekonomi global, budaya dan nah itu juga secara budaya. Karena sekarang trennya masih kita dikuasai oleh budaya barat kan. Nah, mungkin ada pergeseran sekarang nih ke K-pop ya, Asia mulai meningkat kan gitu. Ini abad Asia katanya kan gitu. Nah, itu secara fisik ya, sebab geografis. Kalau secara ekonomi, apa kita sudah merdeka bangsa Indonesia? Sebagian gitu. Sebagian yang mampu ya merasa merdeka kan. Kalau yang masih hubungannya bukan penjajahan bangsa asing juga, tapi karena faktor mentalitas. Jadi bisa juga kita itu tidak merdeka karena faktor mentalitas kita itu yang belum merdeka. Kita belum percaya diri sebagai bangsa, ya kan? Nah, belakangan ini kita lihat sudah lebih percaya diri sebagai bangsa Indonesia, mulai bangga kan? Ya, eranya Pak Presiden sekarang lah, ya Pak Jokowi ya. Kita lihat di mana-mana itu orang merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, baik dari segi budaya, dari segi pembangunan, ya kan? Nah, ini mentalitas bangsa ini penting. Kalau mentalitas bangsanya merasa masih jajahan, sedikit-sedikit produk-produk dari barat itu atau dari luar itu dianggap lebih bagus, hebat, lebih kan? baik. Nah, lebih baik. Padahal kalau kita udah keluar negeri lihat-lihat, ternyata di Indonesia, di Indonesia banyak yang kelebihannya. Kan ini orang mengatakan, pepatah mengatakan, kita tidak bisa melihat kelebihan kita. Kalau kita hanya di kampung kita saja. Jadi pikniknya itu harus agak jauh katanya. Oh, agak jauh, berangkatnya agak jauh ya. Ya.
Pepatah mengatakan kita tidak bisa tidak bisa melihat diri kita sendiri kalau tidak punya cermin kan gitu. Oke. Nah, makanya perlu cermin. Nah, perlu keluar dari kotak ya, out of the box ya, baru kita bisa meninjau ke dalam kan gitu. Nah, itu kalau secara fisik. Ya. Kalau secara Buddhis ya, memang kita harus mengenal diri kita, potensi kita sebagai manusia, sebagai bangsa, ya, itu penting. Karena orang yang mengenal potensinya, kelebihannya dan kekurangannya, baru dia tahu apa yang perlu dia bangun, ya kan? Tadi kata Bang Jopi ya, kemerdekaan itu suatu berkah, tapi perlu diisi gitu loh. Jangan untuk euforia. Biasa orang merdeka itu kan luar biasa euforia ya. Jangankan manusia, jangankan manusia. Kuda aja kalau di kandang terus gitu kan. Begitu dilepas itu wah, luar biasa terjangannya kan. Bahagianya, senangnya. Nah, tapi tidak cukup itu saja. Jadi setelah euforia itu apa gitu loh. Ya harus dibangun kan hal-hal yang berguna. Jadi hingga kemerdekaan itu punya nilai yang tinggi ya. Kalau tidak merdeka, tentu kita tidak bisa berbuat banyak gitu. Karena sudah dibatasi kali kan gitu. Secara mentalitas sebenarnya manusia ini bisa lebih merdeka. Ya kan? Katakanlah seorang yang terpenjara di penjara lah. Secara fisik dia terpenjara, tapi kalau secara mentalnya itu dia merdeka, dia bebas, bisa juga. Nah, tapi ada juga orang yang secara fisiknya tidak terjajah, tapi secara mental sebenarnya terjajah. Ya kan? Terjajah oleh apa? Iri hati. Iri hati. Iya. Kekikiran. Dengki. Ya kan? Curigaan. Nah, apa namanya orang bilang? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ini penyakit mental kan? Belum merdeka secara mental. Iya. Iya, Pak. Iya, betul. Jadi ini kalau orang yang sudah merdeka secara mentalnya itu artinya dia melihat orang sukses, ya belajar gitu loh. Belajar dari orang yang sukses. Jangan malah iri hati, kan gitu. Kalau kita melihat orang yang lebih pandai, ya kita belajar gitu loh. Kalau ada kelebihan kita, ya kita share gitu loh. Berbagi. Ya, jadi ilmu, pengetahuan, ya kelebihan itu kalau dibagi itu kan membuat kebahagiaan. Ya, semua orang bisa bebas dari kekurangan, ya, kemiskinan, penderitaan. Jadi secara mental spiritual itu sangat penting kita merdeka dulu. Ada orang kaya belum tentu dia merdeka dari kemiskinan. Kaya materi tapi miskin mental. Jadi kurang terus. Ini yang memicu orang bisa jadi koruptor, ya kan? Jadi pencuri, perampok, begal, ya. Nah itu karena dia merasa kurang terus. Nah ini, jadi penting ini orang secara mentalitas juga harus merdeka duluan. Berarti faktor kemerdekaan secara fisik, secara mental ya tadi menurut Bante itu lebih penting daripada tampilan fisik tadi ya? Ya, karena kalau mentalnya sehat, mentalnya merdeka, mentalnya bebas, bisa menciptakan hal-hal yang positif di dalam pembicaraan, di dalam actionnya, dalam perbuatan sehari-hari. Bisa berkarya untuk bangsa, untuk negara, untuk orang banyak. Jadi itu butuh mentalitas orang yang merdeka. Orang yang bisa berpikir merdeka. Kalau masih kita ini kan ketinggalan, kita ini nggak mampu, kita ini ya ini cara berpikir yang masih tertindas. Paling tidak dia tertindas oleh kebodohannya. Cara pandang yang keliru. Jadi pandangan keliru, pandangan salah ini juga satu belenggu. Sulit untuk melihat itu Bante ya? Ya, makanya orang yang bisa melihat ini orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Ya, itulah tugasnya kita yang beragama itu harus bisa melihat apa kita sudah merdeka atau belum. Kita masih dijajah oleh apa? Keserakahan, kebencian, kebodohan, iri hati, dengki, dan sebagainya.
mentalitas yang tidak baik ini yang harus kita merdeka dari itu. Berarti bisa kita katakan bahwa manusia hingga saat ini masih terbelenggu tadi ya, sifat-sifat itu yang dikatakan oleh Bante tadi ya. Kalau secara Pikiran, secara mentalitas spiritual semua manusia belum tercerahkan. Belum tercerahkan. Itu masih terjajah. Masih terjajah. Hanya orang yang sudah mencapai pencerahan, mencapai body ya, sama-sama body. Kayak Buddha itu, arahat itu baru Merdeka secara hakiki. merdeka sepenuhnya dia. Merdeka sepenuhnya. Jadi bisa saja dia secara fisiknya nampaknya miskin ya. Kayak biku lah kan. Jubahnya itu saja kan. Nggak ganti-ganti modelnya kan. Tapi tidak merasa kekurangan. Kita merasa berkecukupan gitu loh. Nah itu yang penting. Nah, kalau begitu mentalitasnya orang bahagia. Bahagia. Iya. Hidup dengan berkelimpahan berarti ya. Kadang-kadang orang Dengan pola kaya pikir. belum tentu merdeka dia. Dijajah oleh pekerjaannya, dijajah oleh relasi bisnisnya, ya kan? Dijajah oleh kepentingan ini dan itu, terbelenggu. Nah, Menderita toh? ini seru nih, Bang Jopi. Apa yang Bante jelaskan tadi tentang faktor penting daripada sebuah makna merdeka, kemerdekaan itu sendiri, mental tadi ya, cara pikir, mental, kemudian pola pikir. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan generasi muda nih, yang tentu hidup di dalam zaman yang berbeda dari 79 tahun yang lalu dengan saat ini. Ya. Sering dikatakan bahwa generasi muda saat ini mempunyai pola pikir yang kalau boleh kita katakan mungkin sangat jauh berbeda ya dengan orang-orang yang kita tuakan dahulu. Ya, orang-orang yang hidup mungkin 30-40 tahun yang lalu. Nah, masalah mental, generasi muda sering dicap bermental tempe. Iya. Nah, gimana mereka mau merdeka benar. gitu ya? Nah, gimana menurut Bang Jopi? Benar. Kalau bicara mental, memang saya pernah mengutip sebuah video singkat Bapak Yusri Ijaz Mahendra. Yang harus kita pahamin sebelum kita berbicara tentang kemerdekaan itu adalah berkesadaran berkebangsaan. Nah, seringkali kita cenderung kita lupa dengan berkesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kita bisa melihat satu negara tetangga kita ya, kita katakan Jepang. Nah, di Jepang itu ada kartu untuk naik ke bus. Nah itu kan harganya beda-beda. Kalau untuk anak sekolah lebih murah, kalau untuk mahasiswa sedikit lebih mahal. Sedangkan kalau untuk yang orang tua mungkin sudah ada diskonnya. Nah jadi pernah diwawancara sama mahasiswanya, kenapa kamu nggak beli yang kartu yang orang tua atau yang anak sekolah, kan lebih murah. Nah terus mahasiswanya itu menjawab, kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Ya kan? Jadi yang wawancara itu kebetulan orang Indonesia. Kalau Anda berpikir seperti itu, maka bus ini bakalan berhenti beroperasi. Nah, jadi sempat yang wawancara itu kaget. Dan yang sama-sama kita ketahui ya, Jepang itu kan terkenal dengan negara yang disiplin dan mencintai negaranya. Nah, kita sebetulnya boleh contoh seperti negara Jepang itu, di mana mahasiswanya sendiri, mereka itu bahkan untuk berpikir saja untuk mencurangin bus tersebut, itu mereka nggak kepikiran gitu loh. Bahkan orang Indonesianya ini yang mewawancarai mahasiswanya, dia kaget. Kenapa Anda bisa berpikiran seperti itu? Nah artinya secara mental mahasiswa dari Jepang itu, mereka itu benar-benar ditanamkan sebuah arti berkesadaran berbangsa dan bernegara. Lebih penting itu awalnya berkesadaran dulu mungkin ya. Jadi kita harus sadar karena dengan berkesadaran berbangsa bernegara, nah itulah yang tadi saya sampaikan. Apa yang kamu isi setelah merdeka? Bukan tuntut menuntut dan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Berkesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Baik, kita akan lanjutkan setelah kita simak dan dengarkan lagu yang akan dibawakan oleh Dedi, runner up Buddhist Idol tahun 2023 dengan judul lagu Restu Semesta. Silakan.
Mari bersama kita renungkan perjalanan kehidupan. Batu tajam berserakan, mampukah kita bertahan? Telah terbakar dunia ini dan jiwa ini tererosi karena ego, benci dan dengki. Jangan biarkan menguasai hati. Marilah kita bergandeng tangan, ego disingkirkan, kasih ditebarkan. Saatnya kita kembangkan rasa kemanusiaan. Semesta pastikan merestui ketulusan hati, kemurnian diri. Buatlah hidup berarti, dunia kan berputar dengan harmoni. Bersama kita renungkan perjalanan kehidupan. Batu tajam berserakan, mampukah kita bertahan? Telah terbakar dunia ini dan jiwa ini tererosi karena ego, benci dan dengki. Jangan biarkan menguasai hati. Marilah kita bergandeng tangan, ego disingkirkan, kasih ditebarkan. Saatnya kita kembangkan rasa kemanusiaan. Semesta pastikan merestui ketulusan hati, kemurnian diri. Buatlah hidup berarti, dunia kan berputar dengan harmoni. Ini panggilan hati yang meronta, melihat dunia yang semakin lara. Berharap jadi indah, persaudaraan jadi nyata. Satukan visi agar berpijar sentosa. Oh, oh, kita kembangkan kemanusiaan dan semesta pastikan merestui. Dunia akan berputar dengan harmoni. Baik, Merdeka, Bapak Ibu, Sobat Dharma, pemirsa TVRI yang berbahagia. Sebuah lantunan dari sebuah lagu, Restu Semesta tadi sebenarnya sedikit banyaknya telah memberikan sentuhan Dharma tentang makna-makna yang ada di dalam kata merdeka itu sendiri. Tapi untuk lebih jauh, mari kita kembali lanjutkan bincang-bincang kita bersama Bante Panjasami dan Bang Jopi. Baik,
Tadi kan sudah dijelaskan ya, ada beberapa contoh kasus yang dijelaskan oleh Bang Jopi tentang interview oleh seorang mahasiswa di Jepang yang memiliki sebuah kesadaran, penting kesadaran tentang berperan sebagai bangsa dan sebagai negara. Nah, tentunya sebuah kebudayaan itu kan memang dilatih sejak kecil, dilatih sejak dini. Nah, ini juga tidak berbeda jauh dengan konsep-konsep mungkin yang ada di dalam Buddha Dharma. Dalam makna merdeka itu sendiri, nah kita tahu bahwa umat Buddha setiap harinya itu sebenarnya wajib atau seyoknya kalau kita tidak katakan wajib berarti ya, menjalankan Pancasila Buddhis. Nah, namun sebagian orang memandang ini sebagai sebuah belenggu. Bante, bagaimana Bante? Pancasila Buddhis itu belenggu atau membebaskan? Monggo Bante. Jadi makanya ini sangat penting pandangan benar ya dalam menjalani kehidupan ini. Dalam menjalani kehidupan ini, orang yang memiliki pandangan benar, berpikiran benar, ini akan menghasilkan ucapan ya, karya-karya yang baik juga benar. Jadi termasuk ini masalah menjalankan moralitas ya, Pancasila Buddhis. Sama juga sebagai dasar negara kita, Pancasila dasar negara. Sebagai bangsa kan, sebagai warga, sebagai manusia, kita perlu aturan atau panduan moralitas. Tanpa itu kita ini tidak bedanya dengan yang bukan manusia. Ya. Jadi kemerdekaan dalam arti kita memiliki keadaan ya yang membebaskan kita bisa berbicara atau melakukan perbuatan yang kita sukai, namun segala sesuatu di dunia ini ada konsekuensinya. Sebagai manusia yang namanya berperi kemanusiaan, yang memiliki moralitas itu menjadi pagar perlindungan yang membebaskan kita dari sifat-sifat buruk kita sendiri. Ya kan? Karena manusia ini juga ada sifat-sifat buruknya. Ya katakanlah sifat-sifat hewani. Hewani ya. Ya. Makanya ada istilahnya manusia yang betul-betul manusia, berperi kemanusiaan. Nah, itu manusia Pancasilais. Kalau baik sebagai bangsa ya, warga negara bangsa yang Pancasilais, nah itu memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya ya. Nah, yang memiliki kebijaksanaan, ya kan, memiliki kepercayaan atau keyakinan beragama. Nah ini penting. Dan sebagai umat budaya ada panduan atau aturan moralitas yang menghiasi tingkah laku kita sebagai manusia yang beragama. Agama manapun pasti ada itu. Aturan dasar, moralitas dasar. Tanpa itu manusia tidak beda dengan yang bukan manusia. Ada istilah manusa tiracano. Badannya manusia, kelakuannya seperti hewani, yang berkaki 4. Ya kan? Nah, ini penting. Jadi dalam pandangan Buddhis, moralitas itu bukan menjadi penjara bagi kita. Moralitas itu sebagai menghias, perhiasan, kekayaan moral yang membuat kita itu layak disebut manusia. Kalau tidak, dia tidak layak disebut manusia. Nah, jadi ini penting ya. Jadi menyambung tadi yang disampaikan Bang Jopi, kemerdekaan itu memberikan kebebasan kita untuk beraktivitas, mengisi kemerdekaan. Bukan untuk kita menggunakan hak kebebasan itu sebebas-bebasnya, ya kan? Nah, jadi di dunia ini nggak ada yang sepenuhnya bebas 100%. Kalau mesti ada batas-batas tertentu lah. Secara pemikiran kita bisa bebas,
ya kan? Tapi bila bersentuhan dengan masalah sosiologis atau pergaulan sebagai warga negara, warga bangsa, sama tetangga, ya, kita ada dasar hukum, ya, dilindungi oleh hukum. Jadi Pancasila itu juga hukum, ya kan? Hukum moral, kan gitu. Tanpa itu ya kita tidak layak disebut manusia. Itu aturan yang sangat mendasar itu, Pak, ya kan? Tanpa Pancasila Buddhis, umat Buddha itu nggak layak disebut manusia nanti. Berarti bisa disimpulkan, Bante, kalau di dalam agama Buddha itu ada namanya Pancasila Buddhis, yang dimana ini mengatur tentang bagaimana nih sebagai umat Buddha harus bersikap, batasan-batasannya. Nah, berarti hampir seperti kayak yang di negara kita. Di negara kita kan ada undang-undang, ada KUHP, ada KUH pidana, jadi perdata juga ada. Nah, aturan-aturan semacam ini ternyata juga ada ya di ajaran Buddha ya, berarti. Ya. Justru kalau kita telusuri istilah Pancasila dasar negara itu, Bung Karno itu pernah mengartikannya itu 5 janji. 5 janji ya. Jadi itu kan sama dengan Buddhis. 5 janji. Cuma Bapak Muhammad Yamin mengatakan lebih bagus kita pakai kata 5 dasar karena kita mau mendirikan negara, kan gitu. Iya. Jadi sebagai dasar negara. Ya saya itu dari arti fungsinya. Iya. Kalau dari arti katanya itu sila itu ya 5 sila itu bisa artinya bisa 5 janji gitu. Ya, janji 5 ikrar gitu. 5 ikrar. Ya. Ikrar yang seharusnya memang sayangnya dijalankan oleh umat Buddha setiap hari, Bante, ya. Kalau sebagai bangsa ya harus manusia Indonesia yang Pancasilais, ya kan, harus berikrar menjalankan nilai-nilai Pancasila itu. Baru disebut manusia Indonesia dia. Cuma kadang banyak ini, Bante, banyak umat yang mengatakan bahwa tunggulah saya nanti udah tua, nggak bisnis lagi, nggak dagang lagi, baru saya jalankan Pancasila nih, Bante. Ya itulah ada kebebasan, tapi nanti ada konsekuensinya. Benar. Kalau Anda tidak menghiasi diri Anda dengan 5 aturan moral ini, nanti Anda tidak layak lagi dari manusia, ya kan? Kehidupan mendatang nanti berarti berpengaruh pada kehidupan yang akan datang, ya. Di kehidupan ini juga sudah berakibat. Kalau kita melanggar Pancasila, maka kita tidak dihormati sebagai manusia. Oke, kita lihat pandangan dari generasi muda. Bagaimana menurut Bang Jopi tentang generasi muda terhadap pelaksanaan atau menjalankan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari? Kalau pandangan saya menjalankan Pancasila Buddhis itu ya hampir sama. Itu kewajiban bagi umat Buddha ya. Maksudnya kalau kita sebagai umat manusia ataupun sebagai warga negara Indonesia, pemerintah sudah mengatur. Dari pendiri bangsa kita sudah mengatur, ada namanya undang-undang, ada namanya KUH pidana, KUH perdata. Undang-undang itu diatur supaya kita menjaga, ya seperti yang tadi saya bilang, kemerdekaan itu ya jangan kemerdekaan yang kebablasan juga, yang tidak ada aturannya, yang semena-mena, sehingga hak dan kewajiban sering bertabrakan. Jadi misalnya kita contoh nih, ada namanya undang-undang lalu lintas. Nah itu diatur kan. Kalau di Indonesia yang pengguna harus menggunakan jalur sebelah kiri, ya kan? Kalau yang lawan arahnya mungkin sebelah kanan. Nah itu harus dibuat ketentuan-ketentuan seperti itu supaya konflik itu tidak muncul, ya sehingga di dalam agama Buddha tadi saya dengar dari Bante kan ada harus pikiran, perbuatan, mata pencaharian, semua itu kan sudah kita komit ya untuk tidak melakukan yang tidak benar. Nah, salah satunya di KUH pidana juga mengatur kan aturan-aturan bagaimana kita menjalankan kegiatan kita yang tidak bertabrakan dengan aturan yang ada di negara. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya hampir sama juga ya kalau kita kaji. Sebagai aturan dasar dalam kehidupan manusia ya. Oke. Baik, Bante, Bang Jopi, kita akan mendengarkan sebuah lagu Siswa Unggulan Buddha yang akan dibawakan oleh Kenzi Fortino Shio, runner up bintang cilik Buddhis tahun 2023. Silakan.
Sariputa Mahamogalana Kasapa Anuruddha dan kondanya. Sariputa sang panglima Dhamma Mogalana punya kesaktian Kasapa yang unggul dalam bertapaan keras. Anuruddha sang mata dewa kondanya siswa arahat pertama. Itulah nama siswa unggulan Buddha. Masih ada Upali unggul dalam Winaya Siwalipi Murar segi. Bahulah yang tekun berlatih, bahulah kesehatan sempurna. Ananda sang bendahara Dhamma. Itulah 10 siswa unggulan Buddha. Itulah 10 siswa unggulan Buddha. Bhagavati Prasna Paramita. Sobat Dharma, Bapak Ibu pemirsa TVRI yang berbahagia, kita kembali kepada Studio Mimbar Agama Buddha bersama dengan Bante Panyasami dan Bang Jopi. Kita hari ini sedang berbicara tentang apa itu merdeka. Bapak Ibu sudah merdeka? Kalau belum, mari kita dengarkan arahan dan saran dari Bante dan sharing dari Bang Jopi. Bante, kita akan lanjutkan tadi itu berbicara. Tadi kita sudah bicara bahwa Pancasila seyogyanya harus dijadikan sebagai landasan latihan yang membebaskan manusia dari tindakan-tindakan mungkin tidak manusiakan itu sendiri atau menegasikan manusia itu sendiri. Baik Bante, dalam kehidupan manusia ini umat Buddha, katakanlah secara khusus umat Buddha itu mempunyai persoalan hidup mungkin ya, tekanan kanan kiri atas bawah, ya kan, timur utara selatan, ya. Jadi semuanya ini kan kalau kita katakanlah penuh konflik Bante dalam kehidupan manusia. Jadi seolah-olah kan membuat kehidupan manusia itu terbelenggu Bante, tidak merdeka. Jadi Bante, bagaimana kita melatih diri supaya kita bebas dari konflik itu tadi Bante? Ya mungkin akar-akarnya loba dosa moha tadi seperti yang Bante jelaskan tadi Bante. Monggo Bante. Ya, secara mentalitas, secara psikologis ya, manusia biasa tak luput daripada konflik dalam dirinya karena adanya keinginan dan keserakahan kan. Sedangkan kenyataannya tidak sesuai harapan yang diinginkan. Semakin besar keinginan kita, keserakahan kita, semakin besar pula konflik bisa terjadi. Bila mana kemampuan kita untuk merealisasikan apa yang diinginkan itu sangat lemah, tidak mencukupi, jauh panggang dari api. Nah, ini yang menjadi penderitaan itu besar, ya kan? Orang bilang nafsu besar, tenaga kurang. Nah, ini dalam arti yang positif ya. Ini ya. Ya, artinya orang boleh punya keinginan kalau disertai dengan kemampuan, keinginan yang baik dan bisa direalisasikan, itu sangat berguna untuk kehidupan manusia pribadi maupun untuk orang sekeliling kita atau untuk bangsa dan negara. Selama kita mampu, itu tidak masalah. Nah, artinya harus berjuang dong. Ya. Nah, inilah kemerdekaan itu bisa dicapai harus dengan perjuangan. Daya upaya benar, kata Sang Buddha. Jalan mulia Unsur 8 itulah perlu kita kembangkan. Dengan jalan mulia Unsur 8 itu ya intinya kan ya moralitas, ya kan, ketenangan batin, kebijaksanaan itu mesti ada. Artinya sebagai manusia kita perlu punya dasar-dasar yang baik ya. Moralitas yang baik itu membuat hidup kita lebih tenang. Ketenangan membuat batin kita lebih percaya diri ya. Ada ketetapan hati, contentment gitu ya kan. Merasa puas juga kalau Anda punya ketenangan dengan apa yang Anda miliki. Jadi keserakan menjadi berkurang.
digantikan dengan kemampuan dan merasa puas. Sehingga Anda berjuang dan memperoleh, Anda puas. Itu membutuhkan kebijaksanaan untuk mencapai itu. Jadi ini tidak lari dari jalan Mulia Sutra 8. Karena Sang Buddha mengatakan sendiri, di antara semua jalan, jalan Mulia Sutra 8 adalah yang terbaik. Kenapa? Bisa mengatasi penderitaan, bisa mengatasi masalah, bisa mengatasi konflik. Konflik selalu ada. Hanya mereka yang betul-betul tercerahkan sepenuhnya baru bebas dari konflik. Karena sudah selesai masalah dunia ini. Selama kita masih mau ini, mau itu, ya konflik selalu ada. Iya betul. Kalau kata Bung Karno tadi, kalau Pancasila bisa diperas menjadi satu, yaitu gotong royong. Kalau Pancasila Buddhis dan Jalan Arya 8 itu juga bisa dikompakkan ya. Jadi seperti yang Bante katakan tadi, sila, samadhi dan panya tadi Bante ya. Nah, tapi 3 poin 3 senjata ini yang harus kita perjuangkan untuk hidup merdeka. Tapi mungkin tidak segampang membalikkan telapak tangan Bante ya dalam bentuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, namanya perjuangan itu ya tak ada perjuangan yang mudah. Kalau yang mudah itu namanya rekreasi. Ya, tentu harus ada daya upaya. Saudara, daya upaya kuat ya. Makin besar keinginan Anda, makin tinggi cita-cita Anda, ya kan? Makin berat perjalanan yang harus ditempuh. Tapi kalau kemampuan kita juga kita tingkatkan, maka kita mampu untuk mencapai itu. Jadi jangan punya keinginan, kemauan, tapi tak punya kemampuan. Jadi luar biasa, punya keinginan, punya kemampuan, tak punya kemampuan ya. Punya keinginan yang baik, kehendak yang baik, cita-cita yang baik, baik itu. Tapi harus dilambari, kan? Dilambari, disertai, didukung, disupport oleh kemampuan yang memadai. Artinya kalau kemampuan kita kurang, ya tingkatkan kemampuan kita. Baik segi ilmu, wawasan, keterampilan, ya kan, manajemen. Kalau begitu berarti orang suka galau, suka sedih, baper gitu ya. Baper bawaannya ya kan. Itu termasuk orang-orang yang belum merdeka berarti ya, masih terbelenggu oleh ya pada saat itu ya. Pada saat-saat tertentu kalau dia mudah baper, nah ini masalah itu. Artinya mudah terseret oleh kondisi, terseret oleh banjir. Nah, ini banjir nafsu ini ya. Banjir keinginan. Kenyataannya nggak sesuai. Jadi ya menderita, sedih ya. Galau kan itu. Ini orang yang tangguh, orang yang mampu ya cepat mengatasi. Begitu jatuh ya bangkit lagi gitu loh. Ya kan? Nah, baik. Bang Jopi, sebelum Bante ya nanti akan menutup kesimpulan kita pada hari ini, apa pesan Bang Jopi untuk anak-anak muda kita sekarang ini? Untuk anak-anak muda sekarang, ya apalagi zaman Gen Z sekarang ini ya, keterlibatan itu sangat penting. Jadi seringkali kita kalau apalagi yang namanya netizen ya, kalau soal ide, kalau soal ngomong, kalau soal komplain, itu nomor satu. Tapi kalau diajak untuk terlibat dalam membangun bangsa dan negara, itu banyak kan bilang, kamu aja lah, lu aja lah, lu aja lah. Nah, seringkali kita lupa sebagai warga negara, sebagai orang yang berbangsa, kita juga harus terlibat. Bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas ya presiden, pejabat lain sebagainya. Jadi kita juga harus terlibat. Jadi bukan hanya komplain-komplain, hal yang paling sederhana itu ya tadi saya bilang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Ya misalnya contoh ya kita yang paling sederhana ya kita harus merawat, baik merawat secara kebangsaan kita, lingkungan kita, itu kita harus rawat. Jadi kalau kita nggak terlibat hanya cuap-cuap aja, ya itu bayi umur 2 tahun mungkin juga bisa gitu loh. Baik, kita dapat pesan dari Bang Jopi yaitu berbahagialah untuk terlibat di dalam pembangunan bangsa dan negara. Baik, untuk anak muda juga harus berlatih gitu ya. Bener. Baik, mungkin sebagai penutup kita dapatkan kesimpulan dari Bante. Silakan Bante. Ya, kesimpulannya orang yang merdeka
adalah orang yang mampu memanage kebebasannya untuk berpikir, berbicara, berbuat disertai dengan rasa tanggung jawab. Oke. Kesadaran sebagai manusia yang bermartabat, manusia yang beradab, manusia yang berperi kemanusiaan. Itulah sehingga kita menjadi manusia yang luhur, ya. Oke. Manusia yang terhormat, manusia yang beradab dan bermartabat. Bermartabat luar Nah, ini biasa. penting, ya. Singkat, padat, dan tepat sekali. Langsung kepada sasaran tembak ya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bante Panyasami sudah hadir di studio dan berbagi dengan kita. Dan Bang Jopi, terima kasih. Namo Buddhaya, Bante, Bang Jopi. Bapak Ibu pemirsa TPRG yang berbahagia. Hiduplah merdeka, kebebasan berbicara, berbuat dan bertindak harus penuh dengan tanggung jawab dan tahu konsekuensi. Wah, luar biasa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, merdeka. Namo Buddhaya, merdeka. Merdeka. Sujud kepada Arya Bhagawati Prasna Paramita.